Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sergio Resta Perdana SPD MPD selaku dosen penguji. Yang terhormat Sir Rudi Hartono SPD MA PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Bella Safira dengan NPM 2022710036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang. Bagian administrasi pembelajaran. Langsung saja. Ini ada table of content. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 keadaan umum SMK Negeri 2 Palembang, bab 3 pembagian dan pelaksanaan tugas, bab 4 masalah dan pemecahan masalah, bab 5 kesimpulan dan saran. Next, bab 1 latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan bagian penting dari kurikulum di perguruan tinggi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, menekankan signifikansi kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Dalam hal ini, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Indo Global Mandiri menjalani kegiatan praktek kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang, terhitung dari 23 Juli hingga 25 Agustus 2025 dengan fokus pada bidang administrasi sekolah. Lalu ada sasaran kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang profesional dan menguasai materi pelajaran secara komprehensif, baik teori maupun praktik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa menjadi calon sarjana yang berpengalaman tinggi, memiliki nilai dan sikap kompetitif, serta berkepribadian unggul, produktif, mandiri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang ketiga, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pengalaman praktis pada bidang administrasi pendidikan. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja tim, sehingga mampu bekerja secara efektif. Adapun tujuan PKL. Yang pertama, tujuan PKL bagi mahasiswa. Mahasiswa akan memperoleh kesempatan merasakan langsung lingkungan fisik, sosial, akademik, serta mendapat wawasan mendalam terkait bidang administrasi sekolah. Lalu tujuan bagi universitas, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional sebagai calon pendidik yang siap berkontribusi di masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan PKL bagi sekolah untuk membangun hubungan profesional yang kuat dengan universitas dan mahasiswa yang dapat bermanfaat bagi pengembangan sekolah di masa depan. Next, bab 2, keadaan umum SMK Negeri 2 Palembang. Yang pertama ada profil sekolah. Profil sekolah membuat informasi umum mengenai sekolah berdasarkan data yang didapat dari arsip MM tahun 2025. SMK Negeri 2 Palembang adalah sekolah kejurusan bertaraf internasional dengan 9 jurusan, fasilitas yang lengkap, dan jumlah siswa sekitar 2.600 orang. Sekolah ini memiliki lingkungan yang luas dan tertata, serta memiliki ruang belajar praktik maupun teori. Lalu, visi dan misi sekolah. Visi SMK Negeri 2 Palembang adalah menciptakan sekolah kejuruan yang unggul, berkarakter, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Visi ini menekankan kualitas pendidikan karakter siswa dan kemampuan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Untuk mendukung visi tersebut, SMK Negeri 2 juga memiliki beberapa misi, seperti meningkatkan kompetensi guru, menyediakan fasilitas dan saspras yang lengkap, membangun membangun lingkungan belajar yang disiplin, religius, dan berbudaya, serta mendukung siswa berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik.
Misi ini menunjukkan bahwa sekolah sangat serius dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kesiapan siswa di dunia kerja. Lalu, daftar nama dan tugas tenaga pendidik dan pegawai sekolah. Sekolah SMK Negeri 2 Palembang memiliki jumlah tenaga pendidik yang sangat besar, terdiri dari lebih dari 150 guru tetap dan guru tidak tetap. Guru-guru ini terbagi ke dalam berbagai kompetensi keahlian sesuai jurusan yang ada. Contohnya DPIB, TKJ, TKR, TSM, TITL, dan TPM. Lalu, tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Palembang mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang mencakup 4 tugas utama, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai jumlah jam mengajar, mendidik siswa dalam mengembangkan karakter, serta mengembangkan siswa dalam proses belajar. Lalu, struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah mulai dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan staf administrasi yang mendukung jalannya kegiatan sekolah. Lalu next, keadaan lingkungan fisik dan sosial sekolah. Situasi dan kondisi sekolah. Kondisi, situasi dan kondisi sekolah. SMK Negeri 2 Palembang terletak di tengah kota, letaknya strategis di Demang Lebar Daun. Sekolah SMK Negeri 2 ini memiliki lingkungan yang luas, tertata, dan kondusif untuk belajar. Setiap ruang kelas memiliki setiap jurusan memiliki bengkel, laboratorium, lapangan, dan perpustakaan berada dalam kondisi baik dan terawat. Untuk muatan kurikulum sekolah, SMK Negeri 2 menerapkan kurikulum merdeka dan kurikulum kejuruan sesuai kompetensi masing-masing jurusan. Dan untuk kriteria kelulusan dan kenaikan kelas ditentukan dari kehadiran, nilai akademik, kedisiplinan, dan penyelesaian tugas proyek. Untuk kegiatan pengembangan diri, di SMK Negeri 2 ini terdapat banyak ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, paskibra, dan organisasi siswa-siswa lain. Selain itu, ada juga kegiatan pembiasaan seperti senam, apel pagi, literasi, dan tausiah di setiap Jumat. Nah, untuk fasilitas sekolah, sekolah SMK Negeri 2 ini memiliki ruang kelas yang memadai, bengkel dan laboratorium sesuai jurusan, perpustakaan, ruang guru, musola, UKS, lapangan olahraga, dan area parkir. Fasilitas praktik sangat lengkap dan mendukung kompetensi kejuruan siswa. Next, bab 3, pembagian dan pelaksanaan tugas. Jadi selama em, praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2, kami tim mahasiswa em, di rolling setiap minggunya untuk mendapatkan tugas-tugas tertentu. Di antaranya ditempatkan di perpustakaan, yaitu tugasnya membantu menyusun dan mengecap buku baru, memeriksa dan menghitung buku yang masuk. Lalu ada kesiswaan, tugasnya membantu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti tausiah, apel pagi, upacara, dan lain-lain. Lalu Sapras yang tugasnya membantu mendata sarana dan prasarana, melakukan dokumentasi terkait fasilitas sekolah. Lalu ada admin bengkel, membantu mendata siswa yang akan magang dan mendata alat-alat yang ada di bengkel. Jadi setiap tim mahasiswa yang ditempatkan di SMK Negeri 2 akan di rolling untuk ditempatkan di perpustakaan, kesiswaan, sapras, dan admin bengkel. Next, bab 4, masalah. Selama magang di SMK Negeri 2 Palembang, saya mengobservasi dan menemukan 2 masalah. Yang pertama, ketersediaan buku mata pelajaran yang terbatas.
Saya mengobservasi bahwa jumlah buku untuk mata pelajaran di perpustakaan masih sangat kurang. Tidak semua mata pelajaran memiliki jumlah buku yang cukup untuk dipinjam dan digunakan oleh seluruh siswa. Keadaan ini menimbulkan masalah dalam proses belajar karena dapat menghalangi efektivitas belajar yang maksimal. Seperti yang kita tahu, buku adalah sumber untuk belajar. Dan yang kedua, saya mengobservasi masalah yaitu banyaknya buku yang dikembalikan dalam kondisi rusak. Banyak buku yang dikembalikan dalam kondisi buruk, seperti sampul yang robek, halaman yang hilang, dan tanda coret di halaman buku. Bahkan banyak juga buku yang sudah tidak layak pakai. Ini menjadi masalah karena mengurangi jumlah koleksi aktif yang dapat dipinjam oleh siswa, padahal jumlahnya sudah terbatas sejak awal. Nah, next. Pemecahan masalah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya memberikan solusi. Solusi yang pertama untuk kurangnya buku. Yang pertama itu menambah jumlah koleksi buku melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Contohnya, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan penerbit, dinas pendidikan, maupun organisasi yang peduli terhadap pendidikan untuk melakukan pengadaan buku baru. Lalu yang kedua, mengembangkan koleksi digital. Menurut UNESCO 2015, dalam recommendation concerning the preservation and access to documentary heritage mengintegrasikan sumber digital agar masyarakat memilih akses informasi yang lebih luas tanpa batasan fisik. Jadi, em, koleksi digital ini juga sangat penting jika terjadinya kurangnya buku fisik. Dan yang ketiga, memberikan literasi kepada siswa tentang cara memanfaatkan berbagai sumber belajar selain buku cetak. Seperti menurut pendapat IFLA 2002 menekankan untuk memberikan literasi kepada siswa tentang cara memanfaatkan beragam sumber pengetahuan. Lalu untuk masalah banyaknya buku yang rusak, saya memberi beberapa solusi. Yang pertama, staf perpustakaan bersama guru dapat membuat program sosialisasi tentang tata cara merawat buku. Menurut Library of Congress 2025, perawatan koleksi buku harus dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan seperti suhu kelembapan dan serta kebiasaan membaca dengan baik. Lalu solusi yang kedua, penerapan sistem sanksi dan penghargaan. Misalnya, siswa yang mengembalikan sampul buku yang rusak akan dikenakan denda atau diwajibkan memperbaiki sampul buku yang rusak. Sebaliknya, jika siswa mengembalikan buku dengan dalam kondisi yang baik, siswa akan diberikan penghargaan seperti piagam. Ini akan memotivasi siswa untuk merawat buku lebih baik lagi. Lalu solusi yang ketiga, perpustakaan dapat menyediakan fasilitas pelindung buku seperti sampul plastik atau penjilitan sederhana. Karena jika sejak awal dijilid dan disampul dengan plastik, kerusakan tersebut pasti bisa diminimalisir. Nah, langkah-langkah tersebut sangat efisien untuk diterapkan dan akan berdampak signifikan dalam menjaga kualitas koleksi perpustakaan. Dan hasil wawancara. Selain melakukan observasi di SMK Negeri 2 Palembang, tim mahasiswa juga melangsungkan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait di bidang masing-masing. Berikut tim mahasiswa mewawancarai yang pertama wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, lalu wawancara dengan kepala tata usaha, dan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang terakhir wawancara wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Next, bab 5, kesimpulan dan saran.
Jadi setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang, kegiatan ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Selama berada di lingkungan sekolah, saya tidak hanya belajar tentang administrasi dan kegiatan akademik, tetapi juga mengenal lebih dekat dengan budaya dan kebiasaan yang diterapkan di sana. Contohnya di SMK Negeri 2, pada saat jam 10 pagi, anak seluruh staf, guru, dan murid berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu membuat saya untuk lebih sadar akan jiwa nasionalisme. Dan di SMK Negeri 2, mayoritas siswanya laki-laki. Dan saya terpukau ketika melihat beberapa bengkel yang ada di sana sangat mendukung untuk kegiatan praktik. SMK Negeri 2 Palembang merupakan sekolah favorit dengan visi misi terdepan dalam mencetak lulusan berkualitas. Meski demikian, masih ada masalah yang perlu diperhatikan seperti kurangnya buku mata pelajaran di perpustakaan dan banyaknya buku yang dikembalikan dalam keadaan rusak. Tapi saya sudah memberikan beberapa solusi yang mungkin akan em, bisa diterapkan dan berdampak signifikan. Secara langsung, secara keseluruhan, PKL di SMK Negeri 2 Palembang memberikan saya kesempatan untuk berkembang baik secara akademis maupun personal. Pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk mempersiapkan diri sebagai calon guru profesional. Nah, di sini terdapat tiga saran. Yang pertama, saran untuk mahasiswa. Mahasiswa disarankan untuk mengikuti PKL dengan sikap proaktif, disiplin, serta berorientasi pada pembelajaran. Pengalaman yang diperoleh hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan kemampuan teknis maupun soft skill. Lalu ada juga saran untuk sekolah. Pihak sekolah diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan universitas maupun lembaga lain agar pelaksanaan PKL semakin relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan visi sekolah. Sekolah juga perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap program PKL sehingga masukan dari siswa maupun guru dapat dijadikan dasar untuk perbaikan berikutnya. Dan yang terakhir, saran untuk universitas. Universitas sebaiknya memberikan arahan yang lebih terstruktur kepada mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan, termasuk penjelasan tentang peran, tanggung jawab, serta keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, pendampingan selama PKL perlu diperkuat agar mahasiswa mendapat dukungan yang konsisten. Nah, berikut ini beberapa dokumentasi selama praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang. Nah, cukup sekian presentasi hasil laporan hasil praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.